Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Yang terhormat Bu Inung selaku dosen pengampu mata kuliah Matematika Diskrit dan teman-teman reguler A1, semoga selalu diberikan kesehatan. Amin. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 terdiri dari saya sendiri Inarotu Saidah dan Miss Fala Rauda Putri Ardiansyah akan menerangkan materi tentang induksi matematika. Yang pertama, masalah pendahuluan. Misalkan kita memiliki tangga seperti gambar di samping. Tangganya tangga tak terbatas atau tangga tak terhingga. Nah, dari sini kita ingin tahu apakah kita bisa mencapai setiap langkah pada tangga ini. Maka kita mengetahui dua hal dari tangga tersebut. Kita bisa mencapai anak tangga pertama dari tangga tersebut. Nah, jika kita mencapai anak tangga yang pertama, itu artinya kita juga bisa mencapai anak tangga yang kedua. Selanjutnya, jika kita bisa mencapai anak tangga yang kedua, maka kita juga bisa mencapai anak tangga yang ketiga, dan seterusnya sampai kita bisa mencapai anak tangga yang ke K. Terus selanjutnya kita juga bisa mencapai anak tangga yang ke K plus 1. Jadi yang asumsi kedua, jika kita bisa mencapai anak tangga tertentu, maksudnya tertentu itu ke K atau ke N dari tangga tersebut, maka kita bisa mencapai anak tangga berikutnya. Terus pertanyaannya, dapatkah kita menyimpulkan bahwa kita dapat mencapai setiap anak tangga yang tak terbatas ini? Maka jawabannya adalah ya. Sesuatu yang dapat kita buktikan ini menggunakan teknik pembuktian yang disebut dengan induksi matematika. Artinya kita dapat menunjukkan bahwa Pn ini adalah benar untuk semua bilangan bulat positif n, di mana Pn-nya adalah pernyataan bahwa kita dapat mencapai n anak tangga dari tangga tersebut. Induksi matematika selanjutnya. Prinsip kerja dari induksi matematika adalah untuk membuktikan bahwa Pn benar untuk semua bilangan bulat positif n, di mana Pn adalah fungsi proposisi. Maka kita selesaikan dengan dua langkah. Langkah yang pertama adalah langkah dasar. Langkah dasar itu kita memverifikasi atau kita membuktikan bahwa P1 itu benar. Sedangkan langkah kedua yaitu langkah induktif. Langkah induktif ini kita tunjukkan pernyataan PK itu benar. Jika PK benar, maka PK plus 1 juga benar untuk semua bilangan bulat positif K. Jadi saya ulangi lagi, ada dua langkah. Yang pertama langkah dasar. Langkah dasar kita hanya memverifikasi atau membuktikan bahwa P1 itu benar. Dan langkah induktifnya kami menunjukkan bahwa pernyataan kondisional jika PK-nya benar, maka PK plus 1-nya juga benar untuk semua bilangan bulat positif K. Seperti itu. Selanjutnya tentang kebaikan dan kejelekan dari induksi matematika. Maksudnya ini ya kebaikan sama kelemahan, keuntungan sama kekurangan, seperti itu. Hal yang baik tentang induksi matematika adalah bahwa hal itu dapat digunakan untuk membuktikan sebuah dugaan. Setelah itu telah dibuat dan benar. Maksudnya induksi ini dapat digunakan untuk membuktikan sebuah dugaan dan dugaannya itu telah dibuat dan benar. Sedangkan hal buruknya adalah induksi matematika tidak bisa digunakan untuk menentukan teorema baru. Selanjutnya adalah contoh pembuktian oleh induksi matematika. Contoh 1-3 menggambarkan bagaimana menggunakan induksi matematika untuk membuktikan formula penjumlahan. Pertama, rumus penjumlahan akan kita buktikan dengan induksi matematika dalam contoh 1. Perhatikan contoh 1. Tunjukkan bahwa jika n adalah bilangan bulat positif, maka 1 ditambah 2 ditambah n sama dengan n dikali n plus 1 per 2. Solusinya, misalkan Pn menjadi proposisi bahwa jumlah pertama bilangan bulat positif dari 1 ditambah 2 ditambah sampai n sama dengan n dikali n plus 1 per 2, kita harus melakukan dua hal untuk membuktikan, yaitu langkah dasar dan langkah induktif.
Yang pertama PN benar untuk N-nya 1, 2, 3, dan seterusnya. Kita harus melihat bahwa P1 adalah benar dan pernyataan PK juga benar, maka PK plus 1-nya juga berlaku, seperti itu. Nah, kita perhatikan langkah dasar yang berada di layar kanan. P1-nya benar, kita tunjukkan dari ruas kiri. Ruas kirinya sama dengan 1, maka ruas kanannya N dikali N plus 1 per 2, kita menggantikan dengan N sama dengan 1, berarti 1 dikali 1 ditambah 1 per 2. Artinya 1 dikali 2 per 2 sama dengan 1. Jadi ruas kiri sama dengan 1, ruas kanan juga sama dengan 1. Ini menunjukkan bahwa kita telah memverifikasi bahwa P1 adalah benar, seperti itu. Kita lanjut ke langkah induktif. Langkah induktifnya adalah jika PK-nya nanti benar, maka PK plus 1-nya juga benar. Seperti slide berikut ini. Untuk hipotesis induktif, kita mengasumsikan bahwa PK berlaku untuk sembarang bilangan bulat positif K. Artinya, kita mengasumsikan bahwa 1 ditambah 2 ditambah K sama dengan K kali K plus 1 per 2. Nah, ini kita anggap benar. Berdasarkan asumsi ini, kita akan menunjukkan bahwa PK plus 1 juga benar. Yaitu, kita bisa tulis kembali 1 ditambah 2 ditambah K. Karena PK plus 1 berarti ditambah K plus 1, maka ruas kanannya menjadi K plus 1 dikali K plus 1 plus 1 lagi per 2. Ruas kanannya bisa ditulis menjadi K plus 1 kali K plus 2 per 2 juga benar. Kita akan menunjukkan PK plus 1 ini. Nah, dari ruas kiri, kita bisa lihat di layar kanan, yang kanan ini 1 ditambah 2 ditambah K ditambah K plus 1. Yang 1 ditambah 2 ditambah sampai K itu kan asumsi dari PK yang kita anggap benar, itu sama dengan K plus 1 per 2. Kita ganti aja K kali K plus 1 per 2 tinggal ditambah K plus 1. Nah, ini kan penjumlahan bilangan pecahan. Kita samakan dulu penyebutnya menjadi 2. Seperti itu. Sehingga menjadi K kali K plus 1 ditambah 2 kali K plus 1 per 2. Nah, dari pembilangnya kan itu menyebutkan ada dari dua suku itu ada K plus 1 yang sama, sehingga K plus 1 bisa dikeluarkan, tinggal K plus 2. Jadinya K plus 1 dikali K plus 2 per 2. Nah, ruas kiri sama dengan itu, berarti sama dengan ruas kanan, yaitu K plus 1, K plus 2 per 2. Jadi ruas kiri sama dengan ruas kanan. Persamaan terakhir ini menunjukkan bahwa PK plus 1 benar dengan asumsinya PK adalah benar. Jadi kita telah membuktikan bahwa pernyataan 1 ditambah 2 ditambah sampai N sama dengan N dikali N plus 1 per 2 itu benar untuk semua bilangan bulat positif N. Jadi pernyataan ini adalah benar, seperti itu. Selanjutnya adalah contoh 2. Contoh 2, dugaan rumus untuk jumlah N bilangan bulat ganjil positif pertama. Kemudian buktikan dugaan tersebut dengan menggunakan induksi matematika. Oke, solusinya jumlah dari N bilangan bulat ganjil positif pertama untuk N-nya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ini adalah contoh saja ya. Kita bisa menggunakan sampai angka N berapapun. Oke, jumlah bilangan ganjil pertama itu kan 1, maka jumlahnya 1. Jumlah dua bilangan ganjil pertama itu kan ada 1 sama 3, maka jumlahnya adalah 4. Seterusnya sampai 5 bilangan ganjil pertama. Berarti 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9 sama dengan 25. Nah, dari nilai-nilai ini kita menduga bahwa jumlah dari N bilangan bulat ganjil positif pertama adalah N kuadrat, karena terlihat dari hasil penjumlahannya adalah 1, 4, 9, 16, 25 itu merupakan bilangan-bilangan pangkat 2, seperti itu. Jadi pernyataannya bisa ditulis seperti berikut, yaitu 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah sampai 2n-1 sama dengan n kuadrat. Nah, kita membuktikan pernyataan ini benar, kita maka menggunakan metode untuk membuktikannya, yaitu dengan menggunakan induksi matematika.
Nah, untuk membuktikan induksi matematika ini tadi terdapat 2 langkah ya, yaitu langkah dasar dan langkah induktif. Nah, langkah dasarnya kita membuktikan atau kita memverifikasi bahwa P1-nya adalah benar. Seperti ini. P1-nya bilangan bulat positif ganjil pertama adalah 1 kuadrat karena ruas kirinya 1, ruas kanannya tadi kan n kuadrat. Jadinya 1 dikuadratkan sama dengan 1. Maka P1 terbukti benar seperti itu. Berarti langkah dasar selesai. Kita lanjutkan dengan langkah induktifnya. Untuk menyelesaikan langkah induktif, kita harus menunjukkan bahwa proposisi PK benar. Jika PK benar, maka PK plus satunya benar untuk setiap bilangan bulat positif K. Untuk melakukan ini, kita asumsikan hipotesis induktifnya. Hipotesisnya berarti pernyataan PK-nya benar. Kita menduga, kita mengasumsi PK-nya itu benar untuk sembarang bilangan bulat positif K. Maka kita tulis 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 2K-1 sama dengan K kuadrat. Seperti itu. Ini adalah hipotesis induktifnya. Nah, selanjutnya kita akan menunjukkan atau kita akan membuktikan bahwa PK plus satunya juga benar. Seperti itu. Maka nanti ruas kiri tinggal tambah K plus 1, ruas kanan K-nya diganti dengan K plus 1 dikuadratkan. Seperti itu ya. Ini langkah selanjutnya. Nah, seperti yang warna biru ini, untuk menunjukkan bahwa setiap K, jika PK benar maka PK plus satunya benar, kita harus menunjukkan bahwa jika PK benar itu hipotesis induktifnya tadi seperti slide sebelumnya, maka PK plus satunya benar. Perhatikan PK plus 1 pada di bawahnya. Berarti 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 2K-1 ditambah 2K plus 1 sama dengan K plus 1 dikuadratkan. Nah, kita perhatikan yang ruas kirinya saja. Ruas kiri kita samakan dengan ruas kanan dengan cara 1 ditambah 3 ditambah 5 sampai 2K-1 ini itu kan asumsi dari PK, yaitu benar. Tadi itu adalah merupakan K kuadrat. Jadi kita ganti aja dengan K kuadrat. Maka tinggal K kuadrat ditambah dengan 2K plus 1. Jadinya 2K kuadrat ditambah 2K ditambah 1 sama dengan bisa difaktorkan juga menjadi K plus 1 dikuadratkan. Maka yang putih itu K plus 1 dikuadratkan itu ruas kiri sama dengan ruas kanan. Jadi ruas kirinya K plus 1 dikuadratkan, ruas kanannya juga K plus 1 dikuadratkan. Hal ini menunjukkan bahwa PK plus 1-nya juga benar, seperti itu. Nah, berarti kita telah menyelesaikan kedua langkah tersebut, yaitu langkah dasar dan langkah induktif. Artinya, kita telah menunjukkan bahwa P1 benar dan pernyataan kondisional PK, jika PK maka PK plus 1 juga benar untuk semua bilangan bulat positif K. Akibatnya, dengan prinsip induksi matematika ini, kita dapat menyimpulkan bahwa pernyataan PN-nya adalah benar untuk semua bilangan bulat positif N. Artinya juga, kita tahu bahwa 1 tambah 3 tambah 5 sampai 2n-1 sama dengan n kuadrat itu benar. Selanjutnya ke contoh 3. Gunakan induksi matematika untuk menunjukkan bahwa 1 ditambah 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat n sama dengan 2 pangkat n plus 1 min 1. Ini adalah untuk semua bilangan n negatif. Untuk semua n bilangan bulat non negatif. Solusinya, kita PN-nya menjadi dalil, misalkan PN-nya itu 1 ditambah 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat n sama dengan 2 pangkat n plus 1 min 1 untuk n bilangan bulat. Itu harusnya pangkat ya, mohon maaf. Nah, langkah dasarnya P0 benar. Jadi ruas kirinya kita ambil 2 pangkat 0, itu kan sama dengan 1. Ruas kanannya 2 pangkat n plus 1 min 1. N-nya kita ganti 0, berarti 0 tambah 1 sama dengan 1. 2 pangkat 1 sama dengan 2, 2 kurangi 1 sama dengan 1. Maka ruas kiri sama dengan 1, ruas kanan juga sama dengan 1. Ini adalah benar, ini melengkapi langkah dasarnya, seperti itu. Jadi langkah dasarnya benar. Sekarang langkah induktifnya. Langkah induktifnya, hipotesisnya sendiri, kita mengasumsikan bahwa PK-nya benar untuk semua bilangan bulat non negatif K. Artinya kita mengasumsikan, kita tulis kembali 1 ditambah 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah titik-titik 2 pangkat K sama dengan 2K plus 1 min 1. Ini kita anggap benar, seperti itu. Untuk melaksanakan langkah induktif menggunakan asumsi ini, selanjutnya kita harus menunjukkan bahwa kita mengasumsikan PK benar, maka PK plus 1-nya juga benar.
Artinya kita harus menunjukkan bahwa 1 ditambah 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat K ditambah 2 pangkat K plus 1 sama dengan 2 pangkat K plus 1 ditambah 1 min 1 sama dengan 2 pangkat K plus 2 min 1 dengan asumsi hipotesis induktif PK. Di bawah asumsi PK kita melihat bahwa 1 ditambah 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat K ditambah 2 pangkat K plus 1 sama dengan 1 ditambah 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat K ditambah 2 pangkat K plus 1. Nah, yang di dalam kurung ini bisa diganti dengan asumsi PK yang awal, asumsi PK yang benar itu. Jadi diganti 2 pangkat K plus 1 negatif 1 ditambah 2 pangkat K plus 1. Nah, itu kan kalau kurungnya dibuka jadinya ada 2 kali 2 pangkat K plus 1. Jadinya kalau bilangan berpangkat dikalikan maka pangkatnya dijumlahkan. Jadi 2 pangkat K plus 2 dikurangi 1. Nah, perhatikan bahwa kita menggunakan hipotesis induktif dalam persamaan kedua dalam ikatan kesetaraan untuk menggantikan 1 ditambah 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 2 pangkat K oleh 2 pangkat K plus 1 min 1. Jadi, kami telah menyelesaikan langkah induktifnya. Jadi, langkah dasarnya terpenuhi, benar, PK-nya dianggap benar, maka PK plus 1-nya juga benar, seperti itu. Nah, karena telah menyelesaikan langkah dasar dan langkah induktif, maka induksi matematika kita tahu dengan induksi matematika ini PN benar untuk semua N bilangan bulat non-negatif. Artinya 1 ditambah 2 ditambah sampai 2 pangkat N sama dengan 2 pangkat N plus 1. Sekarang contoh 4. Jumlah dari progresi geometrik menggunakan induksi matematika untuk membuktikan rumus ini dalam jumlah terbatas dari segi perkembangan geometris dengan istilah awal dan umum. Rasio R menunjukkan jumlah dari AR pangkat J untuk J-nya dari 0 sampai N sama dengan A ditambah AR ditambah AR pangkat 2 ditambah AR pangkat N sama dengan AR pangkat N plus 1 min A per R min 1 untuk R tidak sama dengan 1 di mana N adalah bilangan bulat positif. Nah, solusinya untuk membuktikan rumus ini menggunakan induksi matematika, maka PN menjadi pernyataan. Jadi jumlah dari N plus 1 pertama dari deret ukur dalam rumus ini benar. Ke langkah dasar awalnya, P0 sama dengan benar karena A kali R pangkat 0. R pangkat 0 itu kan 1. Nah, jadi A kali 1 sama dengan A. Itu ruas kirinya. Sedangkan ruas kanannya kita ganti N-nya sama dengan 0. Jadinya AR pangkat 0 ditambah 1. 0 tambah 1 itu kan 1. Jadinya AR min A per R min 1. Sama dengan AR min A per R min 1. Nah, A-nya bisa keluarkan jadi A R min 1. Nah, R min 1-nya bisa dicoret dengan R min 1 ketemu A. Jadi ruas kiri sama dengan ruas kanan. Maka P0 adalah benar atau langkah dasarnya terbukti benar. Untuk langkah induksinya selanjutnya, hipotesis induktif adalah pernyataan bahwa PK benar di mana K adalah sembarang bilangan bulat positif. Artinya PK adalah pernyataan bahwa A ditambah AR ditambah AR pangkat 2 ditambah AR pangkat K sama dengan AR pangkat K ditambah 1 min A per R min 1. Ini dianggap benar, kita asumsikan benar seperti itu. Maka kita selanjutnya menyelesaikan PK plus 1-nya juga harus benar. Untuk menunjukkan itu, pertama kita tambahkan AR K pangkat 1 untuk kedua sisi. Nah, jadinya A ditambah AR ditambah AR kuadrat ditambah AR pangkat K ditambah AR pangkat K plus 1 sama dengan AR pangkat K plus 1 min A per R min 1 ditambah AR pangkat K plus 1. Nah, dari deret A sampai AR pangkat K itu kan asumsi dari PK. Bisa diganti dengan AR pangkat K plus 1 min A per R min 1 ditambah AR pangkat K plus 1. Nah, itu kan penjumlahan bilangan pecahan. Kita bisa samakan penyebutnya yaitu R min 1. Sehingga hasil penjumlahannya adalah AR pangkat K ditambah 2 min A per R min 1. Seperti itu. Nah, hal ini
menunjukkan bahwa hipotesis induktif PK itu benar. Maka PK ditambah 1 juga harus benar. Ini melengkapi pernyataan induktif. Jadi langkah dasarnya udah benar, langkah induktifnya juga benar. Nah, kita telah menyelesaikan 2 langkah, yaitu langkah dasar dan langkah induktif, sehingga dengan induksi matematika PN ini berlaku untuk semua bilangan non-negatif N. Hal ini menunjukkan bahwa rumus untuk jumlah persyaratan dari seri geometris benar. Jadi deret geometris tadi AR pangkat J untuk J-nya 0 sampai N itu benar. Selanjutnya membuktikan ketidaksamaan akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Miss Walaroto Putri Adiansyah. Di sini saya akan menjelaskan tentang induksi matematika, kelanjutan dari penjelasan dari saudari Inaroto Sa'diyah. Di sini saya akan menjelaskan penerapan induksi matematika untuk membuktikan ketidaksamaan, membuktikan hasil bagi, dan juga membuktikan hasil tentang himpunan. Yang pertama yaitu penerapan induksi matematika untuk membuktikan ketidaksamaan. Di sini ada 3 contoh yang akan saya berikan. Contoh yang pertama yaitu contoh 5. Di contoh 5 ini kita diminta untuk menggunakan induksi matematika untuk membuktikan ketidaksamaan n kurang dari 2 pangkat n, di mana n itu merupakan bilangan bulat positif. Lah, untuk menyelesaikan permasalahan ini, maka yang pertama yang harus kita lakukan, kita memisalkan P dalam kurung n itu sebagai proporsi dari n kurang dari 2 pangkat n. Setelah kita memisalkannya, P dalam kurung n menjadi proporsi n kurang dari 2 pangkat n, kemudian kita melakukan 2 langkah, yaitu langkah dasar dan juga langkah induktif. Di langkah dasar ini, P dalam kurung n itu benar, di mana n yang kita ambil itu n sama dengan 1. Di sini saya menggunakan n sama dengan 1. N sama dengan 1, kemudian kita substitusikan ke n kurang dari 2 pangkat n, maka menjadi 1 kurang dari 2. Maka pernyataan 1 kurang dari 2 ini merupakan pernyataan yang betul dan sesuai dengan P dalam kurung n yang akan kita buktikan. Kemudian yang kedua yaitu langkah induktif. Di langkah induktif ini saya mengasumsikan bahwa hipotesis induktif bahwa P dalam kurung K itu benar untuk sembarang bilangan bulat positif. Jadi asumsi saya bahwa P dalam kurung K benar untuk sembarang bilangan bulat positif. Kemudian hipotesis induktif dalam P dalam kurung K adalah pernyataan yang menyatakan bahwa K itu kurang dari 2 pangkat K. Kemudian jika P dalam kurung K itu benar, maka P dalam kurung K plus 1 yang merupakan pernyataan bahwa K ditambah 1 itu kurang dari 2 pangkat K plus 1 benar. Jadi ketika kita mengatakan bahwa P dalam kurung K itu benar, maka P dalam kurung K plus 1 juga harus benar, seperti itu. Kemudian di sini kita akan menunjukkan bahwa K kurang dari 2 pangkat K, maka K ditambah 1 itu juga kurang dari 2 pangkat K plus 1. Nah, untuk membuktikannya silahkan bisa dipahami atau diperhatikan penjelasan berikut ini. Yang pertama saya akan menggunakan hipotesis induktif. Hipotesis induktif tadi kan mengatakan bahwa K itu kurang dari 2 pangkat K. Nah, dari K kurang dari 2 pangkat K ini kemudian saya akan menjumlahkan kedua ruas, baik ruas kanan dengan ruas kiri itu dengan dijumlahkan dengan 1, maka menjadi K ditambah 1 kurang dari 2 pangkat K ditambah 1. Nah, kemudian dari sini kan kita tahu tadi bahwa 2 pangkat kan tadi kita tahu bahwa 1 itu kurang dari 2 pangkat K. Karena 1 itu kurang dari 2 pangkat K, maka 1 yang ada di pembuktian kedua ini kita rubah menjadi 2 pangkat K. Berarti K ditambah 1 kurang dari 2 pangkat K ditambah 2 pangkat K. Oke. Karena dia sama-sama memiliki unsur 2 pangkat K, maka kita bisa memfaktorkan atau mengeluarkan 2 pangkat K-nya. Ketika 2 pangkat K-nya dikeluarkan, maka akan menjadi 2 pangkat K dikalikan dengan 1 ditambah 1. Dengan 1 ditambah 1 itu adalah 2, maka menjadi 2 pangkat K dikalikan dengan 2. 2 pangkat K dikalikan 2 itu bisa dirubah menjadi 2 pangkat K ditambahkan dengan 1. Kenapa? Dia bisa berubah menjadi 2 pangkat K ditambah 1 karena ini sesuai dengan sifat dari eksponensial. Seperti itu.
Hal ini menunjukkan bahwa P dalam kurung K ditambah 1 itu benar, yaitu K ditambah 1 itu kurang dari 2 pangkat K ditambah 1. Hal ini sesuai dengan asumsi bahwa P dalam kurung K itu adalah benar. Kesimpulannya, karena kita sudah melakukan langkah dasar dan langkah induksi, di langkah dasar itu sudah terbukti bahwa P dalam kurung N itu benar, di langkah induksi itu kita berhasil membuktikan bahwa P dalam kurung K plus 1 itu benar, yaitu K ditambah 1 kurang dari 2 pangkat K ditambah 1, maka bisa disimpulkan bahwa N kurang dari 2 pangkat N berlaku untuk semua bilangan bulat positif, di mana N-nya itu bilangan bulat positif. Kemudian contoh yang selanjutnya, yaitu di contoh 6, kita itu diminta untuk menggunakan induksi matematika, sama menggunakan induksi matematika, tetapi digunakan untuk membuktikan bahwa 2 pangkat N itu kurang dari N faktorial. Jadi 2 pangkat N kurang dari N faktorial, tetapi syaratnya di sini N-nya itu lebih dari sama dengan 4. Jadi bilangan bulatnya itu tidak bisa dimulai dari 1, 2, 3, karena syaratnya di sini yaitu N-nya harus lebih dari sama dengan 4. Untuk membuktikannya dengan induksi matematika, yang pertama kita harus memisalkan proporsinya dulu. Yang pertama saya memisalkan P dalam kurung N itu menjadi proporsi bahwa 2 pangkat N itu kurang dari N faktorial. Lah kemudian setelah kita memisalkannya, kemudian kita bisa melanjutkan ke langkah dasar dan langkah induktif. Di langkah dasar yang pertama yaitu P dalam kurung N itu P dalam kurung N itu benar. Kemudian saya akan menggunakan N yang lebih dari 4. Misal saya gunakan N-nya 4. P dalam kurung 4 itu benar. Kenapa dia benar? Karena ketika N-nya sama dengan 4 dan disubstitusikan ke 2 pangkat N kurang dari N faktorial, itu ternyata diperoleh hasil bahwa 16 kurang dari 24. Nah, pernyataan ini kan berarti benar, ini pernyataan benar, maka langkah dasar ini terbukti bahwa P dalam kurung N itu benar. Kemudian langkah yang kedua yaitu langkah induktif. Di langkah induktif ini saya mengasumsikan bahwa P dalam kurung K itu benar untuk sembarang bilangan bulat K sembarang dengan K-nya itu harus lebih dari sama dengan 4. Kemudian hipotesis induktif P dalam kurung K itu menyatakan bahwa 2 pangkat K itu kurang dari K faktorial dengan syarat K-nya itu harus lebih dari sama dengan 4. Nah, kemudian jika P dalam kurung K itu benar, di mana K lebih dari sama dengan 4, maka P dalam kurung K plus 1 juga harus benar dengan K-nya itu lebih dari sama dengan 4, seperti itu. Kemudian di sini kita akan menunjukkan bahwa jika 2 pangkat K kurang dari K faktorial untuk sembarang bilangan bulat positif K, di mana K-nya itu lebih dari 4, maka 2 pangkat K plus 1 itu kurang dari K plus 1 faktorial. Seperti itulah. Untuk pembuktiannya bisa diperhatikan pada slide berikutnya. Yang pertama yaitu kita menggunakan 2 pangkat K plus 1. Kita gunakan 2 pangkat K plus 1 yang ada di sini yang mau kita buktikan, ya kan? 2 pangkat K plus 1. 2 pangkat K plus 1 ini bisa kita jabarkan, yaitu menjadi 2 kali 2 pangkat K. Hal ini sesuai dengan definisi atau sifat dari eksponensial. Nah, 2 kali 2 pangkat K itu kemudian kita ketahui bahwa 2 pangkat K itu kurang dari K faktorial. Lah, 2 pangkat K kurang dari faktorial itu tahu dari mana? Dia merupakan hipotesis induktif yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian 2 dikalikan K faktorial. Kemudian setelah itu kita tahu bahwa 2 ini itu kurang dari K plus 1. Jadi bisa kita tuliskan bahwa 2 itu kurang dari K plus 1. Maka 2 ini bisa kita ganti dengan K plus 1 dikalikan dengan K faktorial. Setelah kita mengganti atau merubah 2 itu menjadi K plus 1 kali K faktorial, kemudian kita temukan hasilnya bahwa K plus 1 faktorial. Kenapa tiba-tiba K plus 1 kali K faktorial menjadi K plus 1 faktorial? Karena ini sesuai dengan definisi dari fungsi faktorial itu sendiri. Maka bisa diketahui bahwa 2 pangkat K plus 1 itu kurang dari K plus 1 faktorial. Hal ini menunjukkan bahwa P K plus 1 itu benar karena di sini telah ditunjukkan bahwa 2 pangkat K plus 1 itu kurang dari K plus 1 faktorial dengan K-nya itu lebih dari sama dengan 4. Nah,
keputusan itu diperoleh dari mana? Lah, keputusan itu diperoleh dari asumsi yang telah ada sebelumnya di P dalam kurung K yang dikatakan dia benar, seperti itu. Kemudian setelah kita melakukan langkah dasar dan langkah induksi, maka bisa disimpulkan bahwa 2 pangkat n itu kurang dari n faktorial. Ini berlaku untuk n-nya lebih dari sama dengan 4 dengan n-nya itu merupakan bilangan bulat positif. Contoh yang berikutnya yaitu tentang bilangan harmonik. Jadi di sini kita diminta untuk membuktikan bilangan harmonik ini dengan menggunakan induksi matematika. Bilangan harmonik HJ dengan J-nya itu 1, 2, 3 sampai seterusnya yang didefinisikan oleh HJ sama dengan 1 ditambah setengah ditambah 1/3 ditambah titik-titik sampai dengan 1/J. Misalnya saya akan menggunakan J-nya itu sama dengan 4, maka yang pertama HJ itu berubah jadi H4. H4 sama dengan 1 ditambah setengah ditambah 1/3 ditambah 1/4, maka menjadi 25 dibagi dengan 12. Kemudian kita itu diminta untuk menggunakan induksi matematika. Tujuannya itu untuk menunjukkan bahwa H2 pangkat n itu lebih dari sama dengan 1 ditambah n dibagi dengan 2. Setiap kali n adalah bilangan bulat non negatif. Jadi n-nya di sini bilangan bulat non negatif atau bisa disebut sebagai bilangan bulat positif. Lah, untuk membuktikannya, yang pertama saya memisalkan bahwa P dalam kurung n itu menjadi proporsi bahwa H2 pangkat n itu lebih dari sama dengan 1 ditambah n dibagi dengan 2. Lah, langkah-langkah yang bisa kita lakukan itu ada 2. Yang pertama langkah dasar, yang kedua yaitu langkah induktif. Di langkah dasar ini P dalam kurung n itu benar. Lah, untuk membuktikan bahwa P dalam kurung n itu benar, saya menggunakan n-nya sama dengan 0. N sama dengan 0, maka P dalam kurung 0 itu benar karena ketika n-nya kita substitusikan ke H2 pangkat n lebih dari sama dengan 1 ditambah n per 2, itu ditemukan hasil bahwa 1 itu lebih dari sama dengan 1. Karena 1 lebih dari sama dengan 1, maka pernyataan ini benar, maka P dalam kurung n itu benar-benar terbukti. Kemudian yang kedua yaitu langkah induktif. Di dalam langkah induktif ini saya mengasumsikan bahwa hipotesis induktif P dalam kurung K itu benar, di mana K-nya itu adalah sembarang bilangan bulat positif. Jadi P dalam kurung K itu benar di mana K-nya adalah sembarang bilangan bulat positif. Kemudian untuk membuktikan itu berarti kita memerlukan namanya hipotesis induktif. Hipotesis induktifnya yaitu P dalam kurung K adalah pernyataan bahwa H2 pangkat K lebih dari sama dengan 1 ditambah K dibagi dengan 2. Jika P dalam kurung K itu benar, maka P dalam kurung K plus 1 yang merupakan pernyataan bahwa H2 pangkat K plus 1 lebih dari sama dengan 1 ditambah K plus 1 per 2 itu juga benar. Nah, kemudian kita di sini akan ditunjukkan bahwa jika H2 pangkat K itu lebih dari sama dengan 1 ditambah K dibagi 2 untuk sembarang bilangan bulat positif K, maka H2 pangkat K plus 1 itu lebih dari sama dengan 1 ditambah K plus 1 bagi 2. Lah, untuk menunjukkannya, yang pertama H2 pangkat K plus 1 ini kita jabarkan. Kan tadi kan sudah ada pemisalan bahwa ada 1 ditambah setengah ditambah 1/3 ditambah titik-titik sampai 1/J. Lah, H2 pangkat K plus 1 ini juga bisa dijabarkan berdasarkan apa? Berdasarkan definisi bilangan harmonik, yaitu 1 ditambah setengah ditambah 1/3 ditambah titik-titik ditambah 1/2 pangkat K ditambah 1/2 pangkat K ditambah 1 ditambah titik-titik ditambah 1 dibagi dengan 2 pangkat K ditambah dengan 1, di mana 1 sampai 1/2 pangkat K ini bisa kita rubah menjadi H2 pangkat K dijumlahkan dengan 1 dibagi 2 pangkat K ditambah 1 ditambah titik-titik ditambah 1/2 pangkat K ditambah 1. Kemudian kita tahu bahwa H2 pangkat K ini lebih dari sama dengan 1 ditambah K per 2. H2 pangkat K ini kemudian kita rubah jadi 1 ditambah K dibagi 2, kemudian ditambahkan dengan 1 dibagi 2 pangkat K ditambah 1, ditambahkan titik-titik ditambah 1/2 pangkat K ditambah 1. Oke, 1 ditambah K per 2 ini tetap kita tuliskan 1 ditambah K per 2. Yang perlu kita ketahui bahwa di sini 1 dibagi 2 pangkat K ditambah 1 ini
itu dia lebih dari sama dengan 2K. Jadi 1/2 pangkat K ditambah 1 ini bisa kita rubah menjadi 2 pangkat K dikalikan dengan 1 dibagi 2 pangkat K ditambahkan dengan 1. Setelah itu 2 pangkat K ditambahkan 1 ini bisa kita jabarkan menjadi 1 dibagi 2 pangkat K dikalikan 2 pangkat 1. Karena di sini ada 2 pangkat K dan ini ada 2 pangkat K, berarti bisa kita coret sehingga hasilnya 1 ditambah K dibagi 2 ditambah dengan setengah. Kemudian yang sama-sama penyebutnya 2 bisa kita jadikan 1, maka menjadi 1 ditambah K ditambah 1 dibagikan dengan 2. Maka bisa diketahui bahwa H2 pangkat K ditambah 1 itu lebih dari sama dengan 1 ditambah K plus 1 dibagi dengan 2. Hal itu, pembuktian yang sudah saya berikan itu menunjukkan bahwa P dalam kurung K plus 1 itu benar, yaitu H2 pangkat K plus 1 lebih dari sama dengan 1 ditambah K plus 1 dibagi dengan 2, berdasarkan pada asumsi yang menyatakan bahwa P dalam kurung K adalah benar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa langkah dasar dan langkah induksi yang telah kita lakukan itu menunjukkan bahwa H2 pangkat N itu lebih dari sama dengan 1 ditambah N dibagi dengan 2. Hal ini berlaku untuk semua bilangan bulat non-negatif. Maka untuk yang permasalahan ini sudah terbukti bahwa H2 pangkat N itu lebih dari sama dengan 1 ditambah N dibagi dengan 2. Kemudian yang selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan penerapan induksi matematika untuk membuktikan hasil pembagian. Di sini ada 2 contoh yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu contoh 8. Di contoh 8 ini kita diminta untuk menggunakan induksi matematika untuk membuktikan bahwa N pangkat 3 dikurangi N itu habis dibagi dengan 3, di mana N-nya itu merupakan bilangan bulat positif. Nah, sebelum itu saya akan mengingatkan tentang teorema kecil Fermat. Nah, teorema kecil Fermat ini yang menyatakan bahwa jika P adalah prima dan A adalah integer atau bilangan bulat yang tidak habis dibagi dengan P, kemudian A pangkat P dikurangi 1 itu ekuivalen dengan 1. Selanjutnya untuk setiap bilangan bulat kita memiliki bahwa A pangkat P itu ekuivalen dengan A, di mana dia termasuk modulo dari P. Jadi ketika ada suatu bilangan prima yang tidak habis dibagi dengan P, maka itu ada sisanya, seperti itu. Nah, kemudian untuk pembuktiannya, yang pertama kita menunjukkan proporsinya dulu. Jadi P dalam kurung N itu menunjukkan proporsi bahwa N pangkat 3 dikurangi N itu habis dibagi dengan 3. Setelah kita menunjukkan proporsi, kita melakukan langkah dasar dan juga langkah induktif. Di langkah dasar ini itu P dalam kurung N itu P dalam kurung N itu benar. Untuk menunjukkan bahwa P dalam kurung N itu benar, saya menggunakan N-nya itu sama dengan 1. N sama dengan 1, saya substitusikan ke N pangkat 3 dikurangi N, sehingga ditemukan hasil 0. 0 ini habis dibagi dengan 3, maka pernyataan langkah dasar ini itu benar. Setelah itu, di langkah dasar kan sudah terbukti bahwa P dalam kurung N itu benar. Saya lanjutkan ke langkah induktif. Di langkah induktif ini saya mengasumsikan bahwa hipotesis induktif bahwa P dalam kurung K benar untuk K sembarang bilangan bulat positif. Kemudian untuk hipotesis induktifnya sendiri adalah pernyataan yang menyatakan bahwa K pangkat 3 dikurangi K itu habis dibagi dengan 3. Kemudian dari pernyataan tersebut, jika P dalam kurung K itu benar, maka P dalam kurung K plus 1 yang merupakan pernyataan yang menyatakan bahwa K ditambah 1 pangkat 3 dikurangi K ditambah 1 itu juga benar. Kemudian kita diminta untuk menunjukkan bahwa jika K pangkat 3 dikurangi K itu habis dibagi dengan 3, maka K ditambah 1 pangkat 3 dikurangi K ditambah 1 itu juga habis dibagi dengan 3. Seperti itu. Untuk pembuktiannya bisa diperhatikan di slide berikutnya. Untuk pembuktiannya yang pertama itu kita menggunakan K plus 1 pangkat 3 dikurangi K plus 1. Nah, dari sini kemudian kita jabarkan menjadi K pangkat 3 ditambah 3K pangkat 2 ditambah 3K ditambah 1.
dikurangi dengan K ditambah 1. Nah, K pangkat 3 kemudian kita bisa faktorkan satu persatu. K pangkat 3 ini saya jadikan satu dengan min K. Jadi K pangkat 3 min K ditambah dengan 3 kali K pangkat 2 ditambah dengan K. Kenapa saya pangkat 3 ini saya kurangi dengan K? Karena ini biar sesuai dengan hipotesis induktif yang telah kita miliki. Nah, di hipotesis induktif yang kita telah miliki itu menyatakan bahwa K pangkat 3 dikurangi K itu habis dibagi dengan 3. Maka K pangkat 3 min K itu habis dibagi dengan 3, kemudian 3 kali K pangkat 2 ditambah K itu juga habis dibagi 3. Kenapa? Karena dia termasuk 3 kalinya dari integer atau dari bilangan bulat, sehingga bisa disimpulkan bahwa K plus 1 pangkat 3 min K plus 1 itu habis dibagi dengan 3. Nah, berdasarkan kedua langkah yang telah kita lakukan, maka bisa disimpulkan bahwa N pangkat 3 dikurangi N itu habis dibagi dengan 3, di mana N-nya itu merupakan bilangan bulat positif. Untuk contoh selanjutnya, yaitu contoh 9, kita diminta untuk menggunakan induksi matematika. Tujuannya itu untuk membuktikan bahwa 7 pangkat N plus 2 ditambah 8 pangkat 2 N plus 1 itu habis dibagi dengan 57. Nah, dengan definisi bahwa N itu merupakan bilangan bulat non-negatif. Untuk membuktikannya, berarti yang pertama kita menunjukkan proporsinya dulu. Berarti P dalam kurung N menunjukkan proporsi bahwa 7 pangkat N ditambah 2 ditambah 8 pangkat 2 N ditambah 1 itu habis dibagi dengan 57. Karena dia habis dibagi 57, kemudian kita membuktikannya dengan menggunakan langkah dasar dan juga langkah induktif. Yang pertama langkah dasar, P dalam kurung N benar. Nah, untuk menunjukkan bahwa P dalam kurung N itu benar, maka di sini saya menggunakan N sama dengan 0. N sama dengan 0, maka P dalam kurung 0 benar. Kenapa kok benar? Karena ketika 0 itu kita substitusikan ke 7 pangkat N plus 2 ditambah 8 pangkat 2 N plus 1 itu ditemukan hasil bahwa 57, atau 7 pangkat 2 ditambah 8 itu kan berarti 49 ditambah 8 itu 57. Nah, 57 itu habis dibagi dengan 57. Maka untuk yang langkah dasar ini bisa terbukti bahwa P dalam kurung N itu benar. Selanjutnya yaitu di langkah induktif. Di langkah induktif ini saya mengasumsikan bahwa P dalam kurung K itu benar untuk sembarang K bilangan bulat non-negatif. Kemudian dari asumsi itu, hipotesis induktifnya itu P dalam kurung K adalah pernyataan yang menyatakan bahwa 7 pangkat K ditambah 2 ditambah 8 pangkat 2K ditambah 1 itu habis dibagi dengan 57. Oke, jika P dalam kurung K itu benar, maka P dalam kurung K plus 1 itu merupakan pernyataan yang menyatakan bahwa 7 pangkat K plus 1 ditambah 2 ditambah 8 pangkat 2 kali K plus 1 ditambah 1 itu habis dibagi dengan 57. Itu juga harus benar seperti itu. Nah, di sini kita akan menunjukkan bahwa 7 pangkat K plus 2 ditambah 8 pangkat 2K plus 1 itu habis dibagi dengan 57, maka 7 pangkat K ditambah 1 ditambah 2 ditambah 8 pangkat 2 kali K plus 1 ditambah 1 itu juga habis dibagi 57. Nah, untuk membuktikannya kita gunakan 7 pangkat K plus 1 ditambah 2 ditambah 8 pangkat 2K ditambah 1 ditambah 2. Maaf, 8 pangkat 2 dikalikan dengan K ditambah 1 ditambah dengan 1, maka ketemulah hasil bahwa 7 pangkat K ditambah 3 ditambah 8 pangkat 2K ditambah dengan 3. Setelah itu kita jabarkan 7 pangkat K ditambah 3 menjadi 7 kali 7 pangkat K ditambah 2 ditambah 8 pangkat 2 dikali 8 pangkat 2 ditambah 1. 8 pangkat 2 ini bisa kita tuliskan menjadi 64. Kemudian kita faktorkan menjadi 7 kali 7 pangkat K plus 2 ditambah dengan 8 pangkat 2K plus 1 ditambah dengan 57 kali 8 pangkat 2K plus 1. Kemudian dari situ ketemulah bahwa 7 pangkat K plus 2 ditambah 8 pangkat 2K plus 1 itu dia habis dibagi dengan 57, karena
ini termasuk hipotesis induktif. Kemudian 57 kali 8 pangkat 2 K plus 1 ini juga habis dibagi 7 karena dia 57 kali dari integer. Seperti itu. Setelah kita melakukan langkah dasar dan langkah induksi, maka bisa disimpulkan bahwa 7 pangkat n ditambah 2 ditambah 8 pangkat 2n ditambah 1 itu habis dibagi dengan 57 dengan n-nya itu merupakan bilangan bulat non negatif. Oke, setelah itu saya akan menjelaskan tentang membuktikan hasil tentang himpunan. Untuk membuktikan hasil tentang himpunan ini ada dua contoh yang akan saya jelaskan. Sebelum kita menuju ke contoh yang pertama, yang di sini telah disediakan 3 diagram Venn. Yang pertama yang menyatakan bahwa X itu merupakan himpunan bagian dari S, yang kedua X merupakan himpunan bagian dari T, dan yang ketiga X gabungan dari A itu merupakan himpunan bagian dari T. Untuk contoh yang ke-10 ini, kita diminta untuk menggunakan induksi matematika untuk menunjukkan bahwa S adalah himpunan berhingga dengan n elemen, di mana n adalah bilangan bulat non negatif. Maka S itu memiliki subset, yaitu 2 pangkat n. Nah, untuk membuktikan secara langsungnya itu ada di bab 6, tapi di sini kita akan menggunakan induksi matematika dalam membuktikannya. Yang pertama yaitu P dalam kurung N itu menunjukkan proporsi yang satu set dengan elemen N yang memiliki subset 2 pangkat N. Kemudian menggunakan langkah dasar P dalam kurung N itu benar. Di sini N yang saya gunakan itu N sama dengan 0, dan ketika N sama dengan 0 itu disubstitusikan ke 2 pangkat N, maka diperoleh hasil bahwa hasilnya itu 1. Nah, dengan N sama dengan 0 itu menyatakan bahwa himpunan dengan 0 elemen. Lah, himpunan dengan 0 elemen itu adalah himpunan kosong. Himpunan kosong itu memiliki satu bagian, yaitu dirinya sendiri. Maka P dalam kurung N ini benar. Langkah selanjutnya yaitu langkah induktif. Di langkah induktif ini saya mengasumsikan bahwa hipotesis induktif bahwa P dalam kurung K itu benar untuk sembarang K bilangan bulat non negatif, yaitu asumsi bahwa setiap himpunan dengan K elemen itu memiliki 2 pangkat K subset. Kemudian jika P dalam kurung K itu benar, maka P dalam kurung K plus 1 itu yang merupakan pernyataan himpunan dengan K plus 1 elemen memiliki 2 pangkat K plus 1 subset juga harus benar, seperti itu. Kemudian di sini untuk menunjukkan hal tersebut kita biarkan T itu menjadi satu set dengan K plus 1 elemen. Kemudian untuk menuliskan bahwa T itu sama dengan S gabungan dari A, di mana adalah salah satu elemen dari T, dan S itu sama dengan T dikurangi dengan A, di mana kapital dari S itu sama dengan K. Mohon maaf, ini bukan kapital, tetapi ini kardinal S sama dengan K. Kemudian himpunan bagian dari T itu dapat diperoleh dengan cara berikut. Untuk setiap X subset dari S itu ada 2 himpunan. 2 himpunan itu diperoleh dari mana? Dari gambar yang telah ditunjukkan di awal. Bisa dilihat di sini. Dia ada 2 himpunan, yaitu himpunan X dan himpunan X gabungan dari A. Kemudian setelah itu kita bisa menggunakan hipotesis induktif yang menyimpulkan bahwa S itu memiliki 2 pangkat K subset. Karena dia memiliki K elemen, kita tahu bahwa dia ada 2 himpunan T. Kita gunakan hipotesis induktif itu untuk menyimpulkan bahwa S itu memiliki 2 pangkat K subset karena dia memiliki K elemen. Kemudian kita tahu bahwa T itu memiliki 2 himpunan, yaitu tadi X dan X gabungan dari A. Nah, dari hipotesis induktif dan juga 2 himpunan tadi kita jadikan satu, maka yang awalnya hipotesis induktifnya 2 pangkat K kita kalikan dengan 2, maka menjadi 2 pangkat K ditambah 1 itu merupakan himpunan bagian dari T. Setelah kita melakukan langkah dasar dan juga langkah induksi, maka bisa disimpulkan bahwa sebuah himpunan dengan n elemen itu memiliki subset 2 pangkat n untuk setiap n adalah bilangan bulat positif. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu contoh 11. Di contoh 11 ini kita diminta untuk menggunakan induksi matematika untuk membuktikan generalisasi. Generalisasi dari salah satu hukum De Morgan.
hukum De Morgan itu mengatakan bahwa komplement irisan dari J sama dengan 1 sampai dengan N, AJ sama dengan union dari J sama dengan 1 sampai dengan N komplement dari AC, di mana A1, A2 itu merupakan subset dari himpunan universal dan N-nya itu lebih dari sama dengan 2. Kemudian untuk solusinya, yang pertama itu ya P dalam kurung N itu menjadi identitas bagi himpunan N. Langkahnya itu ada dua, langkah dasar dan juga induktif. Di langkah dasar ini P dalam kurung N itu benar untuk N sama dengan 2. Maka P dalam kurung 2 itu menegaskan bahwa A1 irisan dari A2 komplement itu sama dengan A1 komplement gabungan dari A2 komplement. Nah, ini merupakan hukum De Morgan yang telah dibuktikan di bab 2. Hukum De Morgan yang telah dibuktikan di bab 2 di halaman 130. Setelah itu kita menggunakan langkah induktif. Di langkah induktif ini hipotesis induktifnya itu menyatakan bahwa PK benar, di mana K-nya adalah bilangan bulat dengan K lebih dari sama dengan 2. Yaitu pernyataan yang menyatakan bahwa irisan dari J sama dengan 1 sampai dengan K, komplement irisan J sama dengan 1 sampai dengan K AC itu sama dengan union dari J sama dengan 1 sampai K komplement AC. Untuk A1, A2 sampai AK itu merupakan himpunan bagian dari himpunan universal. Kemudian di sini kita diminta untuk menunjukkan bahwa jika kesetaraan ini berlaku untuk setiap koleksi K himpunan bagian universal, maka harus berlaku juga untuk setiap koleksi K+1 himpunan bagian dari universal. Misalkan A1, A2, AK, AK+1 adalah himpunan bagian dari universal. Kemudian untuk buktinya bahwa komplement dari J sama dengan 1 sampai K+1 AC itu sama dengan komplement dari irisan J sama dengan 1 sampai K AC irisan dari A K+1. Itu sesuai dengan definisi dari intersection atau definisi dari irisan. Kemudian dari situ kita bisa menjabarkan menjadi komplement irisan dari J sama dengan 1 sampai K AC itu gabungan dari komplement AK+1. Nah, ini itu sesuai dengan hukum De Morgan. Hukum De Morgan yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian dari sini kita bisa merubahnya atau menjabarkannya menjadi gabungan dari J sama dengan 1 sampai dengan K komplement AC itu digabungkan dengan komplement AK+1. Ini sesuai dengan hipotesis induktif, karena di hipotesis induktif itu mengatakan bahwa kasus yang kedua ini sama dengan kasus yang ketiga, maka yang kasus yang kedua ini bisa kita rubah ke kasus yang ketiga sehingga diperoleh bahwa irisan dari J sama dengan 1 sampai dengan K+1 komplement dari AC karena ini sesuai dengan definisi dari union yang berada di bab 2 definisi ke-6. Maka bisa disimpulkan bahwa irisan dari J sama dengan komplement irisan J sama dengan 1 sampai dengan K+1 AC itu sama dengan irisan dari J sama dengan 1 sampai K+1 komplement dari AC. Karena kita sudah melakukan langkah dasar dan induksi yang menyatakan langkah dasar tadi P dalam kurung N benar, langkah induksi juga terbukti, maka bisa dikatakan bahwa P dalam kurung N benar setiap kali N adalah bilangan bulat positif, N lebih dari sama dengan 2, yang artinya bahwa irisan dari J sama dengan 1 sampai dengan K komplement AC itu sama dengan gabungan dari J sama dengan 1 sampai K komplement dari AC, di mana A1, A2 sampai AK adalah himpunan bagian dari himpunan universal. Kemudian untuk yang selanjutnya tentang kreativitas penggunaan induksi matematika. Kreativitas penggunaan induksi matematika ini akan dijelaskan oleh saudari Inarato Sadia. Kemudian saya persilahkan Inarato Sadia untuk menjelaskan materi kreativitas penggunaan induksi matematika.
Materi yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini yaitu tentang kreativitas penggunaan induksi matematika. Di dalam kreativitas penggunaan induksi matematika ini, saya akan menjelaskan dua penerapan induksi matematika. Yang pertama yaitu dalam permainan kue ganjil. Misalkan ada sejumlah n ganjil orang yang berkumpul di sebuah lapangan. Di sini mereka masing-masing memegang sebuah kue pie yang siap dilemparkan ke orang lain yang paling dekat dengannya. Jarak antar orang itu berbeda-beda. Jika semua orang harus melempar kue dengan simultan secara bersamaan, buktikan bahwa minimal ada satu orang yang tidak terkena lemparan kue. Untuk membuktikan ini bisa menggunakan induksi matematika. Yang pertama yaitu saya menggunakan basis. Basis di sini n yang saya gunakan yaitu n sama dengan 3. Jadi maksud dari n sama dengan 3 itu dia ada 3 orang yaitu A, B, dan C. Kemudian akan ada satu pasang orang yang memiliki jarak yang terdekat. Ya, saya misalkan A dan B ini merupakan dua orang yang memiliki jarak yang terdekat, sedangkan A dan C itu jaraknya yang paling jauh. Sehingga pasangan tersebut A dan B itu saling melempar kue satu sama lain. Jadi A dan B itu dia saling melempar kue satu sama lain. Akibatnya C ini kan dia tidak terkena lemparan kue dari A sama B. Berarti C ini bisa melempar ke salah satu, mau ke A atau ke B, tetapi di sini C itu akan memilih orang yang memiliki jarak paling dekat dengan C, yaitu ke B. Jadi C ini melempar ke B. Dari sini bisa diketahui bahwa C itu dia tidak terkena lemparan sama sekali, seperti itu. Kemudian induksinya karena n tadi kan ganjil, saya memisalkan untuk 2K plus 1 orang minimal ada yang tidak kena lemparan. 2K plus 1 orang itu minimal tidak ada yang terkena lemparan. Maka di sini akan dibuktikan dengan menggunakan induksi matematika bahwa 2 dalam kurung K plus 1 ditambah 1 itu sama dengan 2K plus 3 orang. Juga terdapat minimal 1 orang yang tidak terkena lemparan, seperti itu. Jadi akan ditunjukkan bahwa 2 dalam kurung K plus 1 ditambah 1 sama dengan 2K plus 3, ya kan? 2K plus 3 orang itu juga terdapat minimal 1 orang yang tidak terkena lemparan pi. Kemudian untuk membuktikannya, semisal di antara 2K plus 3 orang, A dan B itu adalah pasangan yang paling dekat. Jadi mereka saling melemparkan satu sama lain. Kemudian di sini akan memiliki dua kasus. Kasus yang pertama yaitu jika di antara 2K plus 1 sisa orang itu ada minimal 1 yang melempar pi ke A atau B, maka akan ada maksimal 2K plus 3 dikurangi 3 pi yang dilempar ke 2K plus 1 orang. Yang artinya bahwa ada 2K pi yang akan dilemparkan ke 2K plus 1 orang, sehingga ada 1 orang yang tidak terkena lemparan. Kasus yang kedua, jika di antara 2K plus 1 sisa orang itu tidak ada yang melempar ke A dan B, maka masalah itu selesai karena apa yang mau kita buktikan itu tidak terbukti di sini. Jadi sudah selesai kalau semisal tidak ada orang yang melempar ke A atau B. Kemudian untuk contoh yang ke-13 ini, misalkan n adalah suatu bilangan positif. Kita diminta untuk menunjukkan bahwa 2 pangkat n kali 2 pangkat n papan catur dengan satu persegi itu dapat menutup papan itu dengan trimino L. Kemudian untuk pembuktiannya, solusinya itu misalkan P dalam kurung N itu adalah sebuah proporsi dari 2 pangkat N kali 2 pangkat N papan catur dengan satu persegi digeser, sehingga dengan menggunakan tersebut dan dengan menggunakan gambar L, maka persegi yang terpotong itu bisa tertutupi. Kemudian kita dapat menggunakan induksi matematika untuk membuktikan bahwa P dalam kurung N itu benar untuk semua bilangan bulat positif N.
Nah, langkah yang bisa kita lakukan itu ada dua, langkah dasar dan induktif. Di langkah dasar ini, saya menggunakan N sama dengan 1, jadi P dalam kurung 1 itu benar. Dia dikatakan benar karena ketika dia diterapkan ke 2 pangkat N kali 2 pangkat N itu menjadi 2 kali 2. Dengan satu persegi yang digeser dapat diubin 1 dari potongan gambar L. Jadi ketika ada gambar 2 kali 2 ini, kemudian kita geser satu potong gambar L, maka akan menutup persegi yang tadi yang berlubang tadi. Kemudian saya mengasumsikan bahwa papan 2 pangkat K kali 2 pangkat K itu memiliki satu lubang berada di tengah seperti gambar ini. Satu lubang yang berada di tengah yang bisa ditutup oleh beberapa triomino. Susunan papan berukuran dapat dilihat pada gambar yang ini ya. Jadi ada lubang di tengah bisa ditutup dengan triomino. Nah, perhatikan bahwa lubang di tengah ini itu dapat ditutup dengan menggunakan satu triomino L. Kalau dia bisa ditutup dengan satu triomino L, maka menjadi 2 pangkat K plus 1 kali 2 pangkat K plus 1 yang memiliki satu lubang dan dapat ditutup dengan triomino. Kemudian yang selanjutnya tentang langkah induktif. Langkah induktif di sini saya mengasumsikan bahwa hipotesis induktif bahwa P dalam kurung K itu benar untuk K bilangan bulat positif, yaitu 2 pangkat K kali 2 pangkat K dengan satu persegi upin dapat dihapus menggunakan triominos tepat. Kemudian di sini saya akan menunjukkan bahwa P dalam kurung K plus 1 juga harus benar, yaitu 2 pangkat K plus 1 dikali 2 pangkat K plus 1 kotak-kotak dengan satu persegi dihapus. Hal itu dapat upin menggunakan triominos tepat. Kemudian perhatikan suatu papan 2K plus 1 kali 2K plus 1, ini papan 2K plus 1 kali 2K plus 1 dengan satu persegi yang digeser, membagi papan catur ini ke dalam 4 papan catur berukuran 2 pangkat K. Jadi dia membagi menjadi 4 papan 2 pangkat K, 2 pangkat K, 2 pangkat K, dan 2 pangkat K. Kemudian setelah itu perseginya itu digeser di 3 papan catur. Jadi persegi ini digeser ke papan catur 1, 2, dan 3, sehingga papan catur 2 pangkat K kali 2 pangkat K itu memiliki pusat asli. Papan catur tersebut papan catur terbesar sebagai salah satu pojoknya seperti yang telah ditunjukkan di sini. Dengan hipotesis induktif tersebut, maka masing-masing dari 3 papan catur ini, yaitu 2 pangkat kali 2 pangkat K ini, dengan satu persegi yang digeser, dapat diupin dengan potongan gambar L. Jadi dia dapat diupin dengan menggunakan potongan gambar L. Selanjutnya, 3 persegi yang tadi yang untuk sementara waktu dapat digeser menutup dengan potongan gambar L, karena papan catur 2 pangkat K plus 1 kali 2 pangkat K plus 1 itu seluruhnya dapat diupin dengan potongan gambar L. Hal ini melengkapi bukti. Kemudian setelah kita melakukan langkah dasar dan langkah induksi, maka dapat disimpulkan bahwa induksi matematika P dalam kurung N itu benar untuk semua N bilangan bulat positif. Hal ini menunjukkan bahwa kita dapat genteng setiap 2 pangkat N kali 2 pangkat N kotak-kotak di mana N-nya adalah bilangan bulat positif dengan satu persegi dihapus menggunakan hak triominos. Setelah itu, untuk bukti keliru dengan induksi matematika. Bukti keliru dari induksi matematika di sini contoh 14, menemukan kesalahan dalam bukti dari klaim jelas palsu bahwa setiap set garis pada bidang tidak ada 2 diantaranya adalah paralel, bertemu di satu titik yang sama. Buktinya, biarkan P dalam kurung N menjadi pernyataan bahwa setiap set garis di bidang tidak ada 2 diantaranya adalah paralel, bertemu di satu titik yang sama. Kami akan berusaha untuk membuktikan bahwa P dalam kurung N itu benar untuk semua positif bilangan bulat N lebih dari sama dengan 2. Kemudian untuk pembuktiannya, kemudian di sini sudah dijelaskan langkah dasar dan juga langkah induktif. Di langkah dasar ini pernyataan P dalam kurung 2 benar karena setiap 2 baris di garis yang tidak sejajar itu bertemu di titik yang sama. Hal ini sesuai dengan definisi garis paralel.
Kemudian untuk langkah induktifnya, hipotesis induktif bahwa P dalam kurung K benar untuk sembarang K bilangan bulat positif, yang artinya bahwa setiap set K baris dalam garis ada 2 diantaranya adalah paralel, bertemu di satu titik yang sama. Di sini kita akan ditunjukkan bahwa jika setiap set garis K di garis ada 2 diantaranya adalah paralel, bertemu di satu titik yang sama, maka setiap set K plus 1 baris dalam garis ada 2 diantaranya adalah paralel, bertemu di satu titik yang sama. Jadi pertimbangan satu set K plus 1 yang berbeda baris dalam garis dengan hipotesis induktif K pertama garis-garis ini bertemu di satu titik yang sama P1. Selain itu, dengan hipotesis induktif yang menyatakan bahwa K terakhir dari garis-garis itu bertemu di titik P2 umum. Kami akan menunjukkan bahwa P1 dan P2 itu harus menjadi titik yang sama. Jika P1 dan P2 adalah poin yang berbeda, maka semua garis yang mengandung keduanya harus baris yang sama, karena 2 poin menentukan garis. Hal ini bertentangan dengan asumsi kita bahwa semua garis itu berbeda. Dengan demikian, P1 dan P2 adalah titik yang sama. Kemudian kami menyimpulkan bahwa P1 itu sama dengan P2, terletak pada semua K plus 1 baris. Kami telah menunjukkan bahwa P dalam kurung K plus 1 itu adalah benar dengan asumsi bahwa P dalam kurung K itu benar. Artinya bahwa kami telah menunjukkan bahwa jika kita menganggap bahwa setiap K lebih dari sama dengan 2 baris yang berbeda bertemu di satu titik yang sama, maka setiap K plus 1 baris yang berbeda bertemu di satu titik yang sama. Ini melengkapi langkah induktif. Kemudian kami telah menyelesaikan langkah dasar dan langkah induktif, dan seharusnya kita memiliki yang benar bukti dengan induksi matematika. Nah, solusinya itu pemeriksaan yang sudah kita lakukan dengan menggunakan induksi matematika itu tampak bahwa segala sesuatunya itu adalah dalam urutan, jadi urutannya sesuai. Namun di sini ada kesalahan. Kesalahannya itu ditunjukkan pada langkah di mana K-nya itu dibatasi yang lebih dari sama dengan 2. Lah, K di sini itu harusnya itu K lebih dari sama dengan 3. Kami tidak dapat menunjukkan bahwa ketika P dalam kurung 2 menyiratkan P dalam kurung 3 ketika K sama dengan 2, tujuan kami adalah untuk menunjukkan bahwa setiap 3 garis yang berbeda bertemu di titik yang umum, titik umum. 2 baris pertama harus ketemu di titik P1 dan 2 baris terakhir juga harus bertemu di P2. P1 sama P2 itu titik yang sama. Tapi dalam kasus ini P1 dan P2 itu tidak harus sama karena hanya baris kedua adalah umum untuk kedua himpunan garis. Nah, disinilah langkah induktif itu gagal. Kemudian yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pedoman bagaimana cara melakukan pembuktian dengan menggunakan induksi matematika. Pedoman yang pertama, kita mengekspresikan pernyataan yang harus dibuktikan dalam bentuk untuk semua n lebih dari sama dengan b, di mana p dalam kurung n untuk bilangan bulat b untuk b-nya sendiri itu merupakan bilangan bulat. Kemudian yang kedua, tuliskan kata-kata langkah dasar. Setelah kita menuliskan kata-kata langkah dasar, kemudian menunjukkan bahwa P dalam kurung B itu benar, mengambil nilai yang benar dari B dan digunakan untuk membuktikannya. Ini melengkapi langkah yang pertama tentang langkah dasar. Yang selanjutnya yaitu tuliskan kata-kata langkah induktif. Setelah menuliskan kata-kata induktif, kita menyatakan dan mengidentifikasikan hipotesis induktif dalam bentuk mengasumsikan bahwa P dalam kurung K itu benar untuk sembarang bilangan bulat tetap K lebih dari sama dengan B. Setelah kita mengasumsikan, kemudian kita melanjutkan ke pernyataan apa yang perlu dibuktikan. Apa yang perlu dibuktikan di bawah asumsi bahwa hipotesis induktif itu benar, artinya bahwa kita bisa menuliskan apa yang P dalam kurung K plus 1 katakan. Setelah kita membuktikannya, kemudian kita membuktikan pernyataan PK plus 1 itu menggunakan asumsi PK. Pastikan bahwa bukti yang berlaku itu dengan K-nya itu merupakan bilangan bulat,
K lebih dari sama dengan B, mengambil bahwa bukti bekerja melalui hipotesis induktif yang sudah ada. Jadi K itu sama dengan B. Kemudian yang ketujuh yaitu jelas mengidentifikasikan kesimpulan dari langkah induktif seperti dengan mengatakan ini melengkapi langkah induktif. Kemudian langkah yang ke-8 yaitu setelah menyelesaikan langkah dasar dan langkah induktif, menyatakan kesimpulan yaitu bahwa dengan induksi matematika P dalam kurung N benar untuk semua bilangan bulat N dengan N lebih dari sama dengan B. Nah, itu merupakan pedoman yang bisa kita gunakan untuk membuktikan suatu hal dengan menggunakan induksi matematika. Kemudian untuk latihan bagi teman-teman semua, ini bisa mengerjakan 2 soal yang saya tampilkan di slide ini. 2 soal yang pertama itu berkaitan dengan persamaan yang kemudian kita diminta untuk membuktikannya dengan induksi matematika. Yang kedua itu berkaitan dengan pertidaksamaan dan dibuktikan dengan menggunakan induksi matematika. Nah, latihan soal ini bisa kalian kerjakan di rumah secara mandiri. Demikianlah presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan atau kurang jelas dalam penjelasannya. Saya ucapkan mohon maaf. Saya akhiri presentasi hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.